Selamat malam Pak Rofi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok kami akan presentasikan untuk proyek akhir semester mata kuliah pemrograman lanjut dari kelompok kami. Pertama, perkenalkan, saya Leonard Jeremy. Saya Ivan Indosata Ramadan. Saya Satyananda Sulistyo. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Baik, untuk program di main ini, pertama ada beberapa perubahan. Kita mengubah array kita yang awalnya menyimpan data-data mahasiswa menjadi sebuah linked list dengan kita deklarasikan node itu list. Mungkin bisa ditunjukkan linked listnya di atas struct-nya. Nah, jadi struct-nya ini kita pakai type def dengan namanya itu node. Dia menyimpan dua data sebenarnya, yaitu nama dan npm dengan ukuran itu masing-masing 50 ya, sesuai ukuran len. Dan dia juga menyimpan struct node untuk node selanjutnya setelahnya. Nah, balik ke main. Di main ini, kalau kita pilih opsi kelima pada menu utama itu, nanti kita akan masuk ke bisa milih edit nama atau edit npm. Mungkin sekarang kita lihat ke edit nama terlebih dahulu. Nah, di edit nama ini relatif hampir sama dengan program kita sebelumnya di UTS. Perbedaannya di sini kita memerlukan bantuan node baru yaitu TMP yang kita inisialisasikan dengan list. Lalu kita juga perlu traverse ya dari dari list pertama sampai ke posisi list yang ingin kita ubah dengan cara for loop k sama dengan 1 kurang dari j, lalu kita TMP sama dengan TMP TMP next. Setelah itu kita memasukkan string yang mau kita ubah itu ke update, lalu kita strcpy update ke TMP nama. Nah, setelah itu barulah kita override dengan cara TMP itu diinisialisasi menjadi list. Untuk npm sama saja, bedanya dia ke TMP npm, dia akan override ke TMP npm. Selanjutnya ada fungsi input data. Fungsi ini digunakan untuk meminta input data dari user. Dan pertama di sini kita mengalokasikan untuk node data. Kemudian dari sini kita masukkan ke data nama dan npm. Kemudian untuk node selanjutnya kita kasih 0. Dan kita cek apakah node pertama apakah ada isinya atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita akan isi dengan data ini. Dan jika iya, maka kita akan isi data ini ke node selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi sort nama dan npm. Berikutnya kita ada fungsi sort nama dan npm. Dari kedua fungsi ini kita gunakan untuk mengurutkan data-data dalam list dari terkecil sampai terbesar. Yang pertama ada inisialisasi node current dan priv sebagai head atau juga list. Nah, kemudian current ini akan menelusuri list sampai 0 atau node terakhir. Nah, kemudian kita akan mengcompare data dalam priv dan current satu sama lain. Jika data dalam priv lebih besar dari current, maka dia akan menukarkan data nama dan npm dengan node selanjutnya. Dan akan begitu terus sampai node terakhir. Dan begitu juga dengan sort npm. Nah, kemudian kita lanjut ke main. Di mana dalam main ini akan terdapat for loop di mana dia akan mengulang sort nama dan juga npm sampai data yang ada dalam list. Berikutnya ada function trace nama. Untuk cara kerjanya sendiri kurang lebih sama seperti proyek UTS, bedanya sama seperti fungsi yang lain. Di sini kita menggunakan nodes untuk linked list. Di sini kita inisialisasi node temp yang diassign dengan list, yaitu list utama kita, dan akan melakukan traverse melalui menyusuri seluruh linked list sampai menemukan pattern yang sama dengan yang diberikan oleh user di key. Dan kemudian untuk search npm juga kurang lebih sama, yang perbedaannya terletak pada pembandingnya, yaitu yang dibandingkan adalah npm. Kemudian
ada print. Untuk print juga kita menggunakan node temp untuk diinisialisasi dengan list utama kita, dan akan mentraverse seluruh list dan memprint seluruh data dan mencetak seluruh data. Kemudian ada hapus. Di function hapus ini juga kurang lebih sama seperti create test. Perbedaannya di sini kita menggunakan node. Jadi di sini ada node, kita menggunakan node current dan node list dan node pref yang sama-sama diinisialisasi dengan node list, yaitu node utama kita, list utama kita. Kemudian jika listnya 0, maka akan dicetak data sudah kosong. Sedangkan jika data yang dihapus merupakan data pertama, maka akan langsung list utama akan langsung diinisialisasi dengan next node dari current. Kemudian setelah current mendapatkan alamat memori dari data yang dihapus, baru akan dibebaskan dengan menggunakan free. Lalu current akan diisi 0. Kemudian jika bukan pada posisi pertama, maka node pref akan diassign dengan node current. Node current akan diassign dengan node berikut dari current. Lalu di sini posisi data yang ingin dihapus akan di-decrement. Jadi sampai mencapai angka 1, baru traverse-nya akan berhenti. Setelah itu barulah node pref next akan diassign dengan node berikut dari current. Lalu setelah mendapatkan memori dari data yang dihapus, baru akan dilakukan free, dibebaskan memorinya. Lalu current akan diassign dengan 0.